Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Oke, hari ini saya dan tim Into Inovasi dan Inspirasi kembali menjumpai Anda. Nah, kali ini saya dan tim Into telah berada di salah satu destinasi wisata di Kota Kendari, yaitu di Anjungan Teluk Kendari. Nah, ada apa di sini? Sebentar saya akan mengajak Anda untuk melihat ada kegiatan apa di sini. Ini dalam rangkaian menyambut kegiatan dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-78 kan sekarang ya. Nah, Kota Kendari bikin sebuah kegiatan yang agak berbeda. Jadi Kota Kendari ini bikin kegiatan namanya agak unik namanya. Wisata pungut sampah. Tadi saya sempat dengar ketika Pak Sekda Kendari ngomong tentang wisata pungut sampah ini. Karena namanya wisata berarti dia dilakukan dengan having fun, pokoknya dengan enjoy santai begitu. Nah, sebentar kita akan lihat dan kabar-kabarnya bersih-bersih pantai ini. Jadi kan wisata pungut sampah Teluk Kendari. Nah, Teluk Kendari ini kan ada daratan, ada perairan, ya, ada daratan, ada lautan. Nah, nanti apakah kita bisa ikut naik di perahu atau apa gitu yang digunakan? Sebentar kita lihat. Oke, ikuti perjalanan saya bersama tim ini. Oke, ini kebetulan saya mau menyamperin beliau sebenarnya, tapi beliau lebih dulu datang. Apa kabar Pak Sekda? Sehat ya? Mari Pak Ustadz, mari. Oh, sini Pak, mari Pak. Wah, justru lebih enak ini berkumpul. Oke. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Kendari. Ada Pak Ridwan Satridana. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya pagi-pagi ini semuanya ini pengaruh sarapan atau pengaruh semangat ini kira-kira? Pengaruh dikawal dengan para komandan semua ini. Oke, Pak Sekda, boleh dicerita sedikit dulu ini. Tadi juga saya sempat mendengar sambutan Bapak wisata. Jadi ini harus dilakukan. Padahal ini kan kegiatan pungut sampah sebenarnya. Ini konsepnya bagaimana sih sebenarnya wisata pungut sampah Teluk Kendari? Ya, intinya kita ingin pertahankan Teluk Kendari ini sebagai ikon Kota Kendari yang karakteristik wilayahnya ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Nah, salah satu yang kita lakukan bertepatan HUT Proklamasi hari ini adalah pungut sampah. Supaya kegiatan ini tidak bersifat monoton, kita kemas dalam bentuk wisata. Nah, karena dia bersifat wisata, maka kita bisa sambil rileks, bersenda gurau sesama kolega, karena ini melibatkan semua stakeholder di Kota Kendari, dari unsur Pemda, TNI, Polri, dunia usaha, saudara-saudara kita yang beraktivitas di atas air, yang ada di atas perahu sana. Kita integrasikan semua, ikatan profesi, alumni, kampus, mahasiswa. Kita sambil bersenda-gurau sebagai warga. Insya Allah ramai. Dan supaya itu ada semacam rangsangan ya bagi teman-teman kita mengungut sampah di atas air, itu teman-teman panitia dalam Dinas Perikanan Kota Kendari memberi penghargaan dalam bentuk ya adalah kompensasi dari upaya mereka, paling tidak pembeli bensinnya dia melaut. Ini kan ada daratan ini Pak, ada juga yang perairan gitu, ada laut gitu. Ini konsepnya jadi gimana ceritanya, pembagiannya? Adakah juga pembersihan di laut nanti? Ada, tadi sudah disampaikan semuanya sampai di wilayah RTH Papalimba sana. Nah, kita khusus yang di air ini kita tadi sesuai informasi dari yang mewakili Pak dan Lanal, masukan dari Lanal cukup banyak. Nah, itulah kita berharap karena yang di atas air itu butuh skill tersendiri di situ. Dan bisa serampang kita masuk karena nanti juga resiko keselamatan teman-teman yang ada di lapangan. Kecuali yang di darat, kita personil seperti umumnya kita lakukan. Pak, ini kan menjaga ini kan bukan cuma tugas pemerintah, masyarakat juga ada kan. Bagaimana keterlibatan masyarakat untuk kegiatan kali ini? Masyarakat tadi seperti diumumkan tadi, selain kita, Pemda, TNI, Polri, kemudian ada dari dunia usaha, dari saudara-saudara kita yang punya aktivitas produktif di sepanjang Teluk Kendari ini, termasuk sana kelihatan untuk memakan Teluk Kendari, kita minta partisipasi dan beberapa stakeholder terkait dan komunitas-komunitas yang konsen di bidang lingkungan, kebersihan lingkungan, kita ajak semua. Dan itu alhamdulillah hari ini ada semua ya. Kalau dari Pak Sekda sendiri, harapannya apa setelah kegiatan ini? Kita berharap ini kegiatan menjadi kebutuhan masyarakat Kota Kendari, menjadi kebutuhan kota,
Karena kelestarian Teluk Kendari ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan milik siapa-siapa. Bersih dan sehat itu menjadi kebutuhan gitu Pak ya? Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekda. Karena ini sudah lengkap dengan perlengkapan bayangkan sudah pakai sepatu boot, jadi tidak enak kalau tidak dibiarkan berkeringat dan kotor-kotor. Silakan Pak Sekda. Oke, makasih. Terima kasih Bapak waktunya. Ini dulu. Oh siap. Oh iya. Bisa lihat dengan Ini ketemu sama Kadis PTSP. Pak sekarang di mana? Kadis pemadam. Oh iya damkar betul. Oke. Oh tempat basah-basah. Bukan lahan basah tapi suka main air maksudnya. Karena beliau sekarang di gimana nih Pak? Kalau dari PTSP gimana? Keterlibatan PTSP? Aman terkendali. Kita ada di zona 4 kalau nggak salah. Zona 4. Antara Papalimba sampai jembatan Batramas. Pasukan turun semua? Sudah turun full. Oh karena hari Sabtu udah Terutama kantor. laki-laki. Oh iya, kan Sabtu udah ada kantor ya? Oh iya betul. Kalau dari damkar gimana Pak? Alhamdulillah kalau untuk damkar sudah bagi wilayah kita sudah 2. Tadi PTSP? Zona 4 dari Zona 4. sampai di Lelangan. Dan sudah turun anggota. Personil bagaimana? Main air ini, main air? 75 Enggak. orang kan turunkan. Tapi tidak main ke air ya? Main air dan daratan. Oh, oke. Nah ini, sekarang sekarang kebersihan. Sekarang DLHK. Sebelumnya kan beliau terakhir di BPBD ya? Oke. Baru 6 hari. Oke. Baru selesai dilantik. Kalau kalau DLHK di mana daerahnya Pak? Di zona 2 tadi, sekitar kelar ke bawah. Tapi kesiapannya bapak-bapak bertiga terhadap personil bagaimana? Oh sudah. Sudah siap. Aman ya? Awal ya. Aman? Iya. Oh Pak Walid ya? Oh gitu. Jadi ternyata Pak Walidnya baru tiba. Ketua DPR. Oh belum, iya betul. Iya. Kalau DLHK, apalagi DLHK ini, hampir yang punya kegiatan nih, hajatan ini. Nah, kalau DLHK berapa personil ini Pak? Kalau hari ini semua saya turunkan kurang lebih 500 orang. Tapi tersebar di seluruh titik. Oh seluruh titik. Kalau yang terlibat di kegiatan ini? Seluruh titik zona yang tadi disebutkan beberapa zona itu, semua personil saya ada di sana. Itu untuk tenaga pengangkut maupun tenaga pembersih. Oke, luar biasa kalau gitu ya. Kendaraan kami nanti sekitar jam 9 ke atas itu kendaraan pengangkut turun di titik-titik zona untuk mengangkut hasil pungutan tadi yang dilakukan secara bersama-sama. Oke baik. Baik bapak-bapak, mungkin karena mau memantau anggota masing-masing, silakan. Oh, zonanya berbeda ya? Oh ini baru ngeri nih. Menyamar. Nah ini kita tunggu dulu Pak, sini dulu Pak. Sini dulu. Saya ganggu dulu sebentar. Nah ini sudah kita sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Kendari. Pak, gimana kalau menurut Bapak nih tentang kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini adalah dalam rangka semangat Hari Kemerdekaan. Ya. Dan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah kota untuk bagaimana bersih-bersih Kota Kendari. Tapi ini konsepnya berbeda kan? Ya. Sehingga dengan kegiatan ini kita ingin menumbuhkan semangat Hari Kemerdekaan dalam bentuk kerja bakti dan musik. Nah, tapi gini, support DPRD gimana nih Pak? Apakah jangan sampai cuma Pak Ketua yang hadir ini atau gimana? Ya, jadi memang kan kegiatan-kegiatan seperti ini kan tidak semua anggota diundang. Oke, Tapi pimpinan itu sudah mewakili semua. Oh gitu ya? Iya. Apa yang dilakukan pemerintah kota dengan semangat bahwa Kendari bergerak. Oke. Bagaimana menata kebersihan, menata Siap. kota dan sebagainya. Ini insya Allah kami DPR mendukung full. Oke. Support Iya. kegiatan-kegiatan Siap. karena sudah sangat kelihatan. Nah. Ya. Dan dari sini kita bisa lihat kebersamaan, kolaborasi yang ada bukan hanya antara pemerintah kota dan DPR, tapi pokok pemerintah dan seluruh masyarakat ataupun juga para ASN. Saya rasa hampir memiliki semangat yang sama lah. Iya. Bagaimana? Iya. Nah, ini kalau kita lihat ya, tampilannya memang sudah siap bekerja nih topinya. siap bekerja. Dan tadi bahkan ini beliau buru-buru nih, makanya kita tiket dulu. Oke Pak Ketua, jangan sampai sudah ingin sekali bergerak gitu ya. Silakan Pak. Selamat. Iya, makasih. Oke, siap, Karena mantap. kota ini milik kita bersama. Nah, itu dia. Tanggung jawab kebersihan ini itu tanggung jawab kita bersama. Oke, Ya? siap. Oke. Nah, itu dia. Jadi Ketua DPRD Kota Kendari hadir juga mewakili institusi DPRD Kota Kendari lah beliau. Jadi pada kemana sana semua. Lihat lagi ya.
Saya baru lihat kalau ternyata di sini ada dermaga ini. Di belakangnya miniatur kapal ini. Ternyata ada ini. Kalau tidak pakai begitu tidak boleh naik berarti ya? Ya. Kalau tidak pakai tidak boleh naik. Anda juga. Oh bisa juga. Saya harus izin dulu. Izin dulu. Ini jadi standarnya harus seperti ini, harus pakai apa namanya? BPBD punya ini. BPBD punya, Bos. Jadi jadi harus standarnya pakai Pak Sekda pakai tua pakai apa namanya? Life jacket. Oke. Jadi Dan ada walaupun Cuma kali uang. Karena mungkin siapa tahu mau belanja begitu Pak ya. walaupun dalam semangat Iya. Hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-78 dalam bentuk kerja bakti dan mengisi kemerdekaan, Iya. tapi standar keamanan, Oh, iya, keselamatan betul. juga itu menjadi penting. Betul. Ya. Oke. Saya betul. Nah, sini. Ini kita dari Lanal dulu, Pak. Kalau dari Lanal sendiri, himbauannya kepada seluruh tim seperti apa? Terutama yang di laut. Ya, Karena ini domainnya Lanal ini. memang kami dari mewakili Dananal, Dananal sebelumnya kan nggak bisa karena beliau ada di Surabaya, jadi domainnya bahwa ini kan laut milik kita bersama, sehingga kami tekankan ke anggota Lanal, khususnya karena Lanal ini berkaitan dengan laut, otomatis mereka harus lebih memberi contoh kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, sehingga kedepannya ini bisa memberi kesadaran kepada masyarakat yang khususnya di daerah Teluk Kendari agar membuang sampah jangan sembarangan di laut khususnya. Oke, Pak, ini kan ada beberapa yang menggunakan alat angkut air, Ya. kan? Nah, bagaimana pantauan dari Lanal, pengawasan dari Lanal seperti apa? Nah, untuk pengawasan dari Lanal kan otomatis kita nanti ada mengarah ke sini juga dari Patkamla kita untuk mengecek keamanan khususnya di laut ya. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman kan contohnya ada Sabandaran juga ya. Mudah-mudahan bisa lebih aman, bisa lebih nyaman yang untuk mengangkut sampah di atas air gitu. Nah, ini sekarang kita berada di kapal Sabandar ini ya. Kapal Sabandar ini. Sudah bersama Pak Sekda, terus ada Pak An dari Lanal, terus dari saya belum sempat kenalan sama Bapak. Sekarang di mana? Oh, asisten. Oh, ini yang baru dilantik semua ini. Ada Pak Ketua juga. Ada Ketua Pengadilan Agama dan Oh, ada Ketua Pengadilan Agama beserta Ibu. Oh, ya salam kenal Pak. Ini Ketua Pengadilan Agama. Oke. Jadi Pak Sekda nanti kegiatan Lantaran semangat ya. semangatnya luar biasa bersama Ibu. Saya untuk kerja bakti hari ini. Oke. Nah, ini apa namanya? Pak Sekda, jadi nanti kegiatan kita ini kan masing-masing dibekali sama apa namanya? Jaring ini ya. Pungut sampah. Pungut sampah. Jadi nanti pas kita apakah jalan ke satu titik terus kemudian berhenti atau sambil jalan sambil pungut? Muter saja. Oh, begitu. Sambil memonitor teman-teman di zona-zona yang lain. Oh, oke. Sambil kita nunggu Pak Wali Kota tiba juga. Oh, siap. Jadi kalau Pak Wali tiba nanti merapat lagi. Ada perahu itu. Oh, ada khusus. Ya. Oh, ada khusus. Kapalnya banyak, termasuk ini ada kapal wisata Tanjungan Teluk Kendari. Oh iya, ini ternyata ada kapal wisata. Kalau kita belum pernah pakai ini, belum Baru pakai. juga, baru mau Oh, baru ya? diresmikan. Oh, gitu ya? Oh, Oke. Wes, bergerak kita. Kita ambil posisi untuk berpegang dulu ya. Oke, duduk. Karena ini sekaligus mengontrol teman-teman yang lagi Ya. keluar ke Ya. zona dari beberapa titik, sekaligus juga melihat secara langsung bahwa seperti apa sih, apa kekurangan apa yang perlu kita benahi lagi, apa yang perlu kita siapkan lagi sebagai semangat bahwa Teluk Kendari ini kita jaga bersama. Ya, itu dia. Semangatnya itu satu ya. Asik merokok lah. Makanya satu hal yang menjadi kebijakan pemerintah kota dan DPR sangat apresiasi bahwa untuk penanganan Teluk Kendari ini sudah dibentuk satu bidang, Pak Sekda ya. Nah, sehingga memang mereka bidang itu bertanggung jawab tentang Oh, begitu ya? Kota Kendari. Ini dari Kota Ya. Kendari tuh, Pak? Iya. Oh, oke. Dinas Perikanan. Iya. Oh, begitu. Jadi ada bidang yang khusus menangani tentang Teluk Kendari ini. Wah, luar biasa. Oke. Nanti setelah ini kita mau lihat aktivitas
Kalau gimana misalnya seandainya kita dapat ikan, Langsung dibakar. langsung dibakar. Jadi kita hari ini kita kerja bakti sudah dibekali dengan peralatan. Ada Salah satunya ini sudah pakai ini life jacket, terus kemudian dilengkapi dengan ini jaring. sampah. Ya, Terus apakah ini sampah atau ikan yang kita dapat? Nah, makanya terserah. Sebentar. Mudah-mudahan ikannya mau pasang diri yang kita tangkap. Tapi yang pasti bahwa dengan kita naik perahu atau kapal ini, kita ingin melihat secara langsung kondisi teluk ini di dalam teluk, ya. Kita sebenarnya sekali lagi kita membutuhkan ya pemahaman yang sama tentang konsep teluk itu secara langsung agar ini menjadi bahan diskusi atau menjadi bahan tindak lanjut baik penanganan kebersihan atau pengembangan ke depan. Karena teluk ini menjadi rahmat yang tidak dimiliki oleh semua daerah Ya. di Indonesia bahkan dunia. Ya. Sehingga apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita lakukan, dan ya seperti apa sih sebesar apa sih kebutuhan atau kebijakan atau penganggaran agar ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama buat perencanaan agar kota ini bisa menjadi satu teluk ini menjadi satu destinasi. Nah itu yang di Kota Kendari. itu yang mau diciptakan itu jadi destinasi wisata. Nah tadi kan Pak Sekda sempat ngomong wisata. Jadi kalau kita lihat sekarang teluk ini sekarang lagi rame gitu Pak ya. Lagi rame nih. Karena yang bikin rame malah petugas ini tim pembersihan ini. Ya, untuk hari ini ya karena zonanya sudah dibagi sampai ke RPH Papua dan semua bergerak serentak dan insya Allah kelihatan ramai, apalagi semangat merah putih kan. Iya. Ada karena ini kalau konsep wisatanya dapat jadinya ya. Insya Allah. Karena rame-rame ya. Iya. Oke. Nah ini yang perahu-perahu kecil ini itu adalah saudara-saudara kita yang beraktivitas ini kayak ini. Ya. Nah, ini yang diajak semua dan berpartisipasi semua. Nanti sebentar beberapa jam mereka melaut itu, nah itu biasanya sudah muatan sampah itu. Mereka muat sampah dan itu ditimbang oleh panitia. Jadi ada kontes kayak kontes. Kompensasi buat mereka. Oh, saya pikir ada kontes siapa yang bisa mendapatkan sampah lebih banyak. Oh, ada. Siapa yang terbanyak dan itu diberi kompensasi oleh Mudah-mudahan ini sampah bukan dikumpulkan di rumah sebelumnya ya. Oh tidak, karena teman-teman panitia sudah punya gitu ya? strategi untuk menyiasati itu. Siap. Jadi nanti ini sampahnya dikumpul di mana Pak? Nanti ada titiknya. Oh, ada titiknya. Nah, ini penanggung jawab. Oh, penanggung jawab sampah nih. Penanggung jawab. Oh, ini kepala bidang yang menangani tentang Teluk Kendari. Siap. Oke, dari dinas apa tadi? Pertanian, perikanan. Dinas Perikanan Kota Pak siapa Kendari. namanya? Pak siapa? Budi, Pak. Pak Budi. Pak Budi ini kabit kan? Pemberdayaan. Dapat ya, kabit pemberdayaan. Iya. Pak Budi, jadi teknisnya seperti apa nanti ini yang Teknisnya pembersihan? kami bersama OPD dan lembaga-lembaga kerja lingkungan Iya. dari kampus, alumni dengan dunia usaha yang ada usaha di sekitar Teluk Kendari kami Iya. libatkan untuk memberiakan wisata pungut sampah di Teluk Kendari dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Ide dari Bapak Wali Kota Iya. karena beliau menganggap Teluk Kendari sebagai teras dari Kota Kendari. Ya, betul. Jadi mau tidak mau kita harus menjaga kebersihan lingkungan di Teluk Kendari ini. Iya. Kami dari Dinas Perikanan mengajak teman-teman warga nelayan yang mata pencariannya di laut ini untuk marilah kita sama-sama mencintai laut dengan salah satu cara kita membersihkan sampah yang ada di Teluk Kendari. Oke Pak, sebentar saya potong. Ini ngomong tentang Teluk Kendari. Ternyata kan ini bidang dibuat khusus untuk Bidangnya sudah ada. sudah ada. Bidangnya, Oh, sudah ada. Makanya ketika Pak Wali PJ masuk, beliau punya ide untuk bagaimana kita menjaga kebersihan dari Teluk Kendari ini. Oh, Jadi gitu. kami di Dinas Ya, Perikanan di luar percayakan. di luar kegiatan ini. Ya, kami ini sudah 5 kali Pak ini. Tiap bulan kami adakan sama nelayan kurang lebih 500 nelayan. Oh begitu. Siap. Setiap bulan. Setiap bulan kami libatkan mereka untuk keliling di Teluk Kendari bersama-sama penyuluh perikanan Iya, Kota iya. Kendari. Oke. Jadi penyuluh perikanan yang kumpul nelayan, baru kami sama-sama membersihkan Teluk Kendari setiap Oke. bulannya. Nah sekarang kemudian ini harus jawab jujur. Yap. Ada perubahan wajah
antara sebelum 5 bulan tersebut dengan hari ini? Kalau melihat itu nanti warga sendiri yang lihat Pak. Kami gitu ya? berusaha semaksimal mungkin dan Nah, takutnya setiap jadi itu- subjektif gitu ya? Iya Pak. Iya, iya, Hanya iya. perlu kami sampaikan saja dulu Tapi itu bahwa upaya sudah. Setiap bulan kurang lebih 3 sampai 5 ton sampah Pak. Begitu? Ya, kubik. Iya. Kadang-kadang sampai 9 kubik karena 3 truk sampah yang kami muat. Kami menyediakan kantong plastik Pak untuk Oke. nelayan. Iya, Nah, iya, jadi iya, mereka iya. keliling kumpul sampah tersebut. Mereka juga rasa memiliki Nah, keolahan. atensi masyarakat gimana khususnya yang nelayan? Mereka sangat antusias, hanya mereka sampaikan kita, Pak Kabit, gimana sih supaya volume sampah yang bersumber dari lingkungan masyarakat Agak sini Pak. tidak Ya. masuk ke Teluk Kendari. Nah, jadi kami sudah punya usulan, nanti ide-ide, masukan di Bapeda mungkin akan kami sampaikan bahwa bagaimana kalau sumur ini Pak kita keliling, ternyata kurang lebih 13 anak sungai yang muaranya ke Teluk Kendari, ini potensi besar penyumbang sampah di Teluk Kendari. Iya. Nah, bagaimana nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, Oke. mereka bisa pasang jaring Iya. pengaman sampah, sehingga sampah tersebut tidak masuk ke laut. Oh, iya, betul. Nah, Itu Pak Wali ini betul, sudah betul. punya program setiap kelurahan KPJ ini, Iya. ide cerdas, 3 orang petugas kebersihan Pak di Iya. setiap kelurahan. Betul. Nah, Saya lihat sekarang ada petugas sampah yang pakai motor itu ya. iya Pak, di setiap kelurahan pun disediakan 65 kelurahan disediakan Nah. motor sampah Pak. Oke, Pak. Kalau saya bertanya lagi nih. Ini kalau misalnya setiap kali yang sudah 5 kali dilakukan Siap. itu apa namanya? Zonanya dari mana-mana saja? Keliling Pak, Teluk Kendari. Semua Teluk Ada, ini? ya, sampai di jalan Nepa itu, Iya. sampai bulan lalu kita di jembatan Bunga Toko. Oh, oke. Dari sana ke situ. Oh, ada titik-titik Ada, Pak, tertentu siap, setiap bulan iya. ya. Tapi Oh, juga oke. ada yang pilah sampah Pak warga. Oh, begitu ya? Ya, yang ada bank sampahnya. Dari sana mereka pilah, kita bantu. Pak, kan ini tadi ada bocoran. Ya. Katanya sampah dikumpul oleh masyarakat. Iya, Pak. Nah, terus kemudian nanti apakah ada kontes yang berhasil mengumpulkan sampah lebih banyak itu mendapatkan hadiah atau gimana? Ya, waktu awal-awalnya itu ada. Nah, kalau yang kali ini, Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya? Nggak Ini ada. cuma kegiatan apa Iya, Pak, namanya? memeriahkan Spontanitas ini, Pak. saja ya? Iya, Pak. Oke, Memeriahkan. siap. Kurang lebih 500 nelayan Pak. Siap, oh, luar Banyak, biasa Pak. ya. Ini program Pak Wali Kota di PJ Pak. Bapak sering dapat hadiah ikan berarti ya? Ini loh, kalau mau dapat ikan bagus kita lihat beliau ini. Karena banyak temannya nelayan. Di Dia TPI, 400. TPI dan PPS, tempat Ah. pelelang ikan dan pelabuhan. Itu yang tepat. Ya, Tapi Pak. kalau bisa lah sekali-sekali Insya Allah. bakar-bakar ikan. Iya. Oke, terima kasih Pak untuk infonya. Lanjut lagi kita ya. Nah, sekarang ini kita masih di kapal bersama rombongan ini. Kita rombongan VVIP. Sekarang masih sama Pak Sekda. Ini ternyata kita menuju ke daerah TPI, Pelelangan ikan. tempat pelelangan ikan. Nah, ini kan di sini juga kalau tidak salah daerahnya lumayan kotor kemarin Pak. Nah, Wah, ini kayaknya kalau menurut Pak Sekda gimana tampilannya sekarang? Alhamdulillah ini ada kemajuan lah karena beberapa bulan yang lalu kegiatan yang serupa kita lakukan dan kita datang ke sini sama Pak Wali Kota saat itu Ya. dan alhamdulillah ini sudah ada sampah mengapung di air Nah, kita itu lihat. dia. Memang sudah ada perubahan Dan yang kita lihat. kesadaran warga ini terus terpelihara sampai selama-lamanya. Karena ini kita ingin lihat TPI kita dari sisi lautnya. Ya, betul. Kondisi. Selama ini kan kita cuma lihat Dari- mereka yang datang bawa ikan, kita tinggal menunggu dari di atas sana gitu ya. Tapi apakah kemudian sebentar kita akan menangkap ikan? Ntar kita lihat. Itu ada bangkai kapal itu gimana Pak? Ini bangkai kapal kita sudah beberapa kali melibatkan semua stakeholder terutama dari TNI AL utamanya dan teman-teman pencinta lingkungan. Persoalannya kalau bangkai ini menurut pemiliknya Ya. ada mitos lah. Mereka Oh, sudah rusak begitu tidak boleh dirusakin oleh mereka sendiri, Nggak. kembali kalau mereka. oleh mereka. Tapi kalau orang lain boleh. Nah, kita sudah menangani beberapa di sini ada beberapa titik di sampingnya TP ini, Ya. kemudian di RT Papalimba sana. Nah, saat itu ada tawaran teman-teman yang gampang diledakkan, tetapi tidak boleh karena melanggar aturan lingkungan. Ya itu lagi. Kemudian kalau mau ada Tarik?
dia ditarik ke laut dalam, ditenggelamkan, tetapi itu merusak juga terumbu karang. Iya. Nah, sehingga satu-satunya kita lakukan dibongkar manual. Iya. Tapi Dibongkar di tempat. dibongkar di tempat. Untuk membongkar satu bangkai perahu begitu itu Iya. 2 hari tidak cukup. Iya, iya. Dan butuh keterampilan. Iya. Karena rupanya bahannya ini Iya. itu sama kerasnya besi. Betul. Kalau pakai mesin sensor saja itu kalau tidak ada tekniknya kurang bisa Iya. rusak alatnya. Kayak tukangnya tukang khusus dia kalau tukang perahu itu. Ya, ini masalahnya. Dan ini banyak sekali. Ini pemantau. Ini mau kerja atau mau main-main? Oh itu jadi itu yang dari Pas Pampres, Pak. oh, Mas Pampres, Pak Asisten. Jadi itu teman-teman dari BPBD yang bertugas mengkontrol semua ini tim pembersihan. Namanya di atas air Pak Jatuh. Iya betul. Nah saat ini kan mereka lagi konser pungut sampah di. Oh iya betul. Oke, kita ikut lagi nih. Ayo. Nah itu ternyata pas perjalanan ada plastik. Jadi kita yang punya kan Pak Ketua paling panjang ini. Saya mau ingin sampaikan, Iya. selama kita berjalan mulai dari Dari anjungan Ya. telepon dari sampai hari ini, baru satu sampah ini yang kita dapatkan. ya. Artinya Berarti Pak Ketua punya nih, Pak Ketua punya bagian penanganan ini. sampah yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Kendari ini sudah dianggap berhasil, ya. Oke, dapat. Woi. Ya, ini dapat ikan. Karena satu hal yang saya mau sampaikan, sekarang ini para nelayan bisa mencari ikan di teluk ini. Tapi kalau ikan tidak dapat sampah pun juga kita bayar. Begitu? Iya. Kita timbang semua. Oh gitu ya. Nah, Wah kayaknya Itu- kita mau beraktivitas di sini kayaknya. itu salah satu bentuk kebijakan pemerintah kota untuk bahwa bagaimana penanganan Sampah. sampah dan kebersihan teluk ini menjadi satu kebijakan yang betul-betul Memang kalau ini kita harus menyampaikan secara objektif. Jadi memang kalau kita lihat kondisinya saat ini Teluk Kendari itu beda dengan sebelumnya. Dulu kan Teluk Kendari itu di daerah tepi-tepi pantai itu di tepi-tepi teluk itu kan banyak sekali sampah terapung. Ternyata selama 5 bulan ini Dinas Perikanan sangat konsisten membersihkan daerah teluk. Makanya kalau kita lihat teluknya jadi sekarang, makanya tidak heran kalau Pak Ketua sampai ngomong bagus ada wisata. Memang harus ada kita buat di sini kayaknya keren. Kalau ada jet ski, rental jet ski. Ini nanti kita bikin lomba rental jet ski yang ikut pasti ojek online. Bisa jadi. Ada ombak-ombaknya. artinya Ya harus ada lombanya itu. Lomba jet ski. kalau pemandangan di Pak Ketua ngomong itu. ya, kalau pemandangan tentang keindahan alam supaya bicara sekali saja menikmati keindahan Teluk Kendari ya dari Teluk Kendari kita Oh, berharap kayaknya kita harus ke sana, Pak. Agak lumayan ramai tuh. Nah, ini kita di daerah rumah sakit nah, ini rumah sakit Oh iya, kita Ini kayak hotel ini ternyata sana itu kalau dari belakang kayak hotel betul. Ternyata itu Puskesmas Kandai. Jadi bangunan aku saya pas tahu ini bangunan baru. jadi dia orang sakit cepat sembuh Iya. Ini rumah sakit juga. Oh itu. Tunggu. oh Gimana Pak Sekda? Konsep tentang Puskesmas ini gimana? Puskesmas ini memang didesain jadi sebelum ditangani dokter sudah sehat. Oh, Karena view-nya ini oh iya dan betul. ini diberi kemungkinan pasien itu ini datang dari kayak arah laut. ini. Nah, Iya. Dan karena dermaganya belum dibikin. oh gitu ya. Oke, sip. Mantap ya. Apa nih? Dan mungkin nanti pasien yang menjelang pulang mau dikasih wisata itu bisa itu. Makanya Jadi, view-nya ke belakang nah, ini itu. juga. Luar biasa. Sembuhkan air laut. Ah betul. Tinggal berendam. Kan orang biasa bilang kalau mau luka mau cepat sembuh berendam. Ya tahu. Glory sama Panu itu. Nah ini, sana juga ada. memang kita tangani bukan hanya teluknya Siap. tapi bibir teluknya Oh iya betul. jadi tidak bisa hanya kita tangani teluk tengahnya tapi bibirnya kita tidak tangani makanya ini sejalan
Jadi sekarang kalau kita lihat sampah jadi aneh gitu. Kalau kemarin-kemarin kita lihat sampah biasa. Tapi kalau sekarang kan dari tadi perjalanan kita tidak ada sampah sama sekali kan. Nah, di sini ternyata masih ada sedikit gitu. Jadi makanya ini lagi dibersihkan rame-rame nih. Waduh, pemantaunya 2 itu. Jadi tapi emang seru ya kalau dilihat ada puskesmas, terus ruang perawatannya itu menghadap ke laut view-nya. Jadi secara psikologis juga membantu pasien gitu. Nah itu. Ini karena ternyata kapal yang digunakan agak tinggi, jadi agak kesulitan untuk mengambil sampah di laut. Makanya dioper ke ini, ke perahu karet dari BPBD. Oh, ternyata yang sana itu rombongan lanal kayaknya. Iya Pak. Nah, rombongan lanal. Oh, sama satpol. Ini kita posisinya mohon maaf kalau berbalik karena sempit. Jadi ini rombongan turun. Kita turun dulu. Nah, jadi kita sudah tiba. Ini penumpang Langara semua ini. Pakai terus tengok. Tidak, berat badan Pak. Oke, ini rombongan pada turun. Dan lumayan sampah tadi yang didapatkan. Nah itu. Ayo, Mal, kita pergi lihat orang timbang sampah. Kita mau lihat, bukan timbang. Jadi kan tadi mereka mengumpulkan sampah. Nah, sampahnya itu langsung di store. Petugas kebersihan laut, asisten. Siap. Oh, ini sampahnya ternyata. Oh, ini ternyata sampahnya. Lumayan banyak Pak asistennya. Oh, lumayan banyak. Ini yang sampah yang Ini sampai didapat dari kapal. yang sampah kita tadi nih yang kita dapat. Dari kapal. Iya. Oh, ini lain lagi nih. Oke. Jadi nanti ini dimuat terus dibuang langsung. Oh, kita tunggu Pak Budi. Ya, nah ini kita mau Pak Kabit, Pak Budi. Nah ini, Pak Budi, ini kan sampah ternyata sudah dikumpulkan oleh warga ini. Nah selanjutnya nanti sampahnya langsung dibawa ke mana? Ya, jadi sampah ini sudah dikumpul nelayan kurang lebih 1-2 jam ini. Iya. Nanti kita akan lihat berapa truk yang akan dimuat ke sana. Oh, begitu. Untuk kubikasinya, kami laporkan ke pimpinan dan selanjutnya akan dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Oh, langsung dibawa ke TPA ya? Di TPA. Oh, okay. Watu. Ini katanya sudah truk keberapa katanya nih? Ini sudah yang kedua yang di sini. Yang kedua yang ya? zona 1 ini sudah insya Allah yang kedua ini. Jadi ini sampah zona 1 Zona ceritanya? 1 Pak. Oh. Nah, jadi kita ada 5 zona. Iya. Nanti mungkin akan keliling ke sana lagi. Oh, begitu ya? Sampahnya ya Pak. Oke, siap. Makasih, lanjut Pak Budi. Pak Budi dengan kelengkapan perangnya. Oke. Jadi ternyata ini truk keberapa yang berangkat? Truk yang kedua Pak. Kedua? Ya. Tadi full juga? Full. Kira-kira prediksi ini berapa kali muat ini kalau begini? Paling sekitar 2 lebih lah, 2 mobil lebih. Berarti 1 kali balik lagi berarti? Mungkin 1 balik lagi. 3 kali lah. 3 kali lah. Tawar ini 3 kali. Ya. Nama siapa Pak? Nama? Asis Rahim. Siapa? Asis Rahim. Asis Rahim sebagai Penyuluh Perikanan. Penyuluh Perikanan Kota Kendari. Penyuluh Perikanan Kecamatan Kendari. Kecamatan Kendari. Oke, baik. Pak Asis, terima kasih banyak. Kita ke mana lagi nih? Kita mau ke mana ya kita? Kemana kita kira-kira? Kita ke sana? Oh iya boleh, kita ke sana. Pak Ketua, ini kan ayo Pak Lanal, asisten mana Pak asisten? Pak Kepala Pengadilan. Oke. Nah, ini kan kita sudah berjalan-jalan di Teluk Kendari, sudah menyaksikan bahkan sudah aksi pula gitu ya. Nah, gimana menurut
kalau Pak Sekda gimana? Pendapat Pak Sekda tentang kegiatan hari ini sesuai harapan atau gimana? Ya, alhamdulillah kalau kita lihat volume sampah yang terangkut dari laut itu lebih kecil dari kegiatan sebelum-sebelumnya. Pada kegiatan ini kita gagas pertama kali berbarengan persiapan HUT Kota Kendari di awal tahun. Kemarin itu beberapa truk sampah, puluhan truk. Ini saya lihat lebih sedikit lagi. Dan sepanjang kita tadi di atas kapal, hanya beberapa titik ada sampah yang di atas laut dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ini menggambarkan kesadaran warga Kota Kendari untuk tidak membuang sampah di laut. Dan harapan kita seperti itu. Dan mudah-mudahan ya meskipun itu untuk mencari titik zeronya agak susah, tapi paling tidak ada kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di laut. Berarti hari ini bisa dikatakan memuaskan ya kegiatannya ya? Insya Allah kegiatan kita sambil berwisata, Sambil bergurau, berinteraksi sosial sesama warga kota dengan jajaran stakeholder terkait, teman-teman dari TNI Polri dan kalangan dunia usaha perbankan tadi, dan kita sambil pungut sampah dan hasilnya kita lihat di sana. Sampah. Nah ini Pak Ketua, kalau Pak Ketua gimana nih kira-kira setelah melihat kondisi Teluk seperti ini, ada ide tidak bagusnya kita ngapain ini ke depan? Jadi ya terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pemerintah kota yang sudah mengambil kebijakan penanganan kebersihan Teluk Kendari ini, dan ini menjadi satu hal yang bisa kita jempol ya. Karena kalau kita lihat di anjungan Teluk Kendari ini luar biasa banyaknya. Bagaimana ini semua disebar. Jadi kita turun tadi untuk memastikan bahwa pembagian titik tugas masing-masing itu berjalan dengan baik. Kita melihat teluk itu dari tengah laut, sehingga banyak hal sebenarnya yang bisa lahir, ide, gagasan yang perlu kita duduk bersama agar teluk ini bisa kita kelola, bisa kita manfaatkan sebagai satu destinasi baru yang akan memberikan banyak hal, baik pendapatan, lokasi wisata, dan peluang tenaga kerja yang bisa kita. Tapi kalau pengamatan Pak Ketua, gimana kondisi Teluk Kendari? Bersih sekarang? Oh, sangat bersih. Bersih ya? Sangat bersih, dan bisa kita lihat sama-sama tadi ya. Kalau berapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu maksudnya ya. Kalau kita jalan itu hampir setiap betul. kotoran sampah, potongan kayu, tapi hari ini hampir 1 kilo tadi kita belum menemukan sampah yang baik, dan ini satu bukti bahwa langkah pemerintah kota sukses ya. Dan salah satu lagi yang perlu kita angkat, yang hadir bukan hanya pegawai tapi masyarakat Kota Kendari yang menginginkan hal yang sama, bahwa Teluk Kendari ini menjadi milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihannya. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupa, kerjasama, kolaborasi bersama menjadi salah satu penentu dan kekuatan kami DPR dan tentu pemerintah Kota Kendari untuk jalan bergandengan berkolaborasi untuk Kota Kendari yang baik. Oke, ini Kendari bergerak gitu. Pas sedikit Pak dari Lanal, gimana hasil pengawasan pemantauan di atas di laut tadi? Aman semua ya? Aman, alhamdulillah aman, dan memang hasil pun sangat memuaskan. Mudah-mudahan kegiatan event ini akan selalu berlanjut sehingga kebersihan Teluk Kendari tetap terjaga. Baik, Bapak dari Pengadilan Agama gimana komentarnya sedikit? Saya melihat keadaan ini, kalau kita dalam rangka 17 ini kita lihat momennya. Kalau dulu kan orang menghadapi penjajahan. Ya, kalau saya semangat mengisi ini dengan salah satunya dengan pemberantasan atau memerangi sampah. Oke, baik. Pak, masing-masing satu kata untuk kegiatan hari ini. Satu kata. Kalau saya Kendari bergerak. Dua kata berarti. Dua kata. Berarti dua kata. Boleh, dua kata sudah dimulai. Dua kata untuk kegiatan hari ini. Kendari is the best. 2,5. Ada is. Pak Sekdas, dua kata. Sukses. Oh, satu kata Pak. Pak Ketua, the best. Oh, dua kata. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak ya untuk kerjasama hari ini. Thank you, wah luar biasa ya. Tapi kita kayaknya belum selesai. Kita cari-cari lagi lah. Itu karena beliau-beliaunya pada mau balik. Jadi kita akhiri kebersamaan. Nanti kita ngobrol lagi. Oke, setelah kita melihat suasana kegiatan wisata pungut sampah Teluk Kendari dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-78,
kegiatannya sudah kita lihat, kita sudah bahkan diajak ikut langsung menelusuri beberapa titik di Teluk Kendari ini, dan ternyata bolehlah kita harus acungkan jempol untuk pemerintah Kota Kendari, karena hari ini Teluk Kendari betul-betul sudah bisa menjadi salah satu wajah untuk kebersihan di Kota Kendari ini, dan semoga kebersihan ini tetap dijaga. Ingat bahwa menjaga kebersihan Teluk Kendari ini adalah kolaborasi semua pihak, tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya masyarakat, tapi memang kolaborasi, semua pihak harus terlibat menjaga kebersihan Teluk Kendari. Dan tadi kita sudah dengar ada ide dari Ketua DPRD Kota Kendari, gimana kalau misalnya ini kita jadikan objek destinasi wisata. Memang betul sekali, jadi bukan cuma hanya daerah Anjungan Teluk Kendari, tapi satu Teluk Kendari ini bisa. Tapi memang kita harus jujur mengatakan bahwa hari ini Teluk Kendari wajahnya berubah, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Oke, semoga kebersihan ini tetap bisa kita jaga, bisa kita pertahankan terus, dan semoga setelah bersih akan ada hidup sehat yang muncul untuk kita. Baik, terima kasih. Sampai di sini kebersamaan kita untuk inovasi inspirasi episode kali ini. Di episode kali ini bersama dengan pemerintah Kota Kendari dalam kegiatan wisata pungut sampah. Wisata pungut sampah Teluk Kendari dalam rangka HUT RI ke-78. Merdeka Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.